Hai, Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari terkasih dimanapun berada. Kiranya kasih Tuhan selalu memberkati kita di setiap kegiatan kita sehari-hari. Apalagi di masa pandemi yang masih berlanjut ini, kita diharapkan untuk terus dan turut serta mematuhi protokol kesehatan agar terhindar dari paparan virus yang terjadi sekarang ini. Nah, sebelumnya saudara-saudariku, saya ingin memperkenalkan diri saya. Saya dipanggil Robi atau lebih dikenal dengan Robi Sonehe. Saya mahasiswa Universitas Esa Unggul, lebih tepatnya Fakultas Ilmu Komunikasi, jurusan Hubungan Masyarakat yang kampusnya beralamat di kampus utama di Jalan Utama Kebun Jeruk. Di kesempatan kali ini, di video kali ini maksud saya akan menjelaskan secara singkat dari beberapa pembahasan yang sudah dikaji sebelumnya di pertemuan pendidikan agama Kristen. Saya mengambil topik di sini adalah implementasi simpati dan empati di masa sekarang ini. Kita tahu bahwa dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas daripada kesibukan ya. Karena selama manusia masih hidup pasti memiliki pekerjaan atau kewajiban yang harus diselesaikan dan pastinya punya tujuan masing-masing. Nah, tugas kita sebagai manusia adalah memahami dan toleransi terhadap perbedaan itu. Sebagai mahasiswa, sudah seharusnya bisa lebih peduli terhadap sesama dan sikap empati lebih tinggi. Di era modern sekarang ini, mahasiswa yang disebut dengan seorang cendekiawan dan agen perubahan untuk masa yang akan datang seharusnya lebih mengamalkan nilai-nilai, apalagi itu nilai-nilai sosial. Tetapi terkadang kesibukan di era modern ini, seperti sekarang ini, yang segala sesuatunya tersambung internet membuat komunikasi semakin terbatasi. Di sini yang mau saya sampaikan adalah kepada kita semua, bagaimana yang sebenarnya implementasi sikap simpati dan empati yang terjadi sekarang ini, dan bagaimana proses pengembangan yang harus kita lakukan. Nah, untuk itu sekali lagi saya ingin menjelaskan secara singkat apa itu simpati dan empati. Menurut saya, kalau simpati adalah merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Jadi simpati hanya sekedar perasaan dan iba pada seseorang yang sedang mengalami musibah. Sedangkan empati menurut saya adalah keadaan mental yang membuat seseorang merasa atau mengidentifikasikan dirinya dalam perasaan atau pikiran yang sama dengan orang atau kelompok lain. Manusia diciptakan sebagai makhluk sosial, jadi manusia tidak bisa hidup tanpa orang lain. Manusia ingin selalu bersama dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial, manusia selalu berhubungan dengan orang lain, hendak mengembangkan sikap yang namanya simpati dan empati. Tuhan mempunyai rencana yang indah dalam pergaulan. Tujuan pergaulan yang benar atau yang sehat adalah seperti mengembangkan kasih persaudaraan. Sejak semula Tuhan mengajarkan kita supaya kita mengenakan dasar kasih dalam bergaul. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu berada di kitab Matius pasal 22 ayat 39. Nah, kemudian menurut bahasa Yunani, kasih pada dasarnya dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama, kasih eros. Yang kedua, kasih philia. Yang ketiga, kasih storge. Dan yang keempat atau yang terakhir, kasih agape. Nah, saya akan menjelaskan sedikit mengenai beberapa jenis kasih. Yang pertama, kasih eros itu terjadi di antara pasangan suami istri ya, yang dinyatakan dalam hubungan yang dimana unsur di dalamnya ada perasaan, kehendak, dan kehangatan. Sedangkan kasih philia itu adalah
kasih yang persaudaraan di dalamnya juga ada unsur-unsur perasaan, kehendak, dan kehangatan, termasuk kesetiakawanan. Di dalam firman Tuhan berkata begini, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dan memberi hormat. Itu berada di kitab Roma pasal 12 ayat 10. Serta peliharalah kasih persaudaraan, terdapat di kitab Ibrani pasal 13 ayat 1. Kasih yang mendasari hubungan antara teman ini pun juga terkadang tidak stabil ya saudara-saudari. Hal ini dapat kita lihat di kehidupan sehari-hari. Banyak di antara kita yang dulunya baik sekarang bermusuhan atau berselisih. Itu tadi dalam konsep kasih filia. Sebenarnya kasih stros itu yaitu kasih karena ikatan darah. Masih ada hubungan keluarga seperti kasih ayah kepada anaknya, kasih anak kepada ibunya, kasih antara adik dan kakak, kasih nenek dan cucunya. Kasih stros ini memiliki sifat kasih yang sama dengan kasih filia yang kita bahas sebelumnya. Dan yang terakhir itu kasih agape. Kasih agape itu adalah kasih yang tulus tanpa pamrih, kasih yang tertinggi karena di dalamnya ada kasih ilahi. Kasih agape hanya dapat dimiliki oleh orang-orang yang menerima kasih sejati yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Hanya orang yang sudah menerima kasih agape, Tuhan yang dapat membagikan kasih sejati pada sesamanya. Seperti yang tertulis dalam Injil Markus pasal 12 ayat 30 sampai 31, bunyinya demikian. Sebagai orang yang sudah diselamatkan karena percaya pada Yesus Kristus, hendaklah meningkatkan kasih menjadi kasih agape. Nah, sehingga orang yang memiliki kasih agape akan dapat mengasihi orang-orang, termasuk orang asing, dan mengasihi musuhnya. Keempat kasih yang barusan kita bahas, kita gunakan sebagai perekat untuk membina hubungan dengan sesama manusia. Dengan catatan, kasih eros yang pertama kita bahas hanya dapat dilakukan di dalam wadah ikatan yang sudah pernikahan. Nah, tadi saya membahas juga untuk faktor pengembangan bagaimana sikap implementasi simpati dan empati. Nah, saya akan membahasnya satu persatu dalam mengembangkan kemanusiaan jika berhubungan dengan orang lain. Pengembangan kemanusiaan itu terdiri dari yang pertama, pikiran. Melalui hubungan dengan orang lain, pikiran kita dapat lebih maju, lebih terbuka. Yang kedua, perasaan-perasaan yang kasar dapat diperhalus ketika kita berhubungan dengan orang lain yang sudah memiliki perasaan yang lebih lembut, sebab kita bisa berkaca melalui dirinya. Nah, yang ketiga yang bisa kita kembangkan adalah kehendak. Melalui hubungan dengan orang lain kita dapat mengendalikan kehendak kita dan belajar untuk melihat kepentingan orang lain. Bakat-bakat seseorang akan semakin berkembang jika berhubungan dengan orang lain yang lebih berbakat dengan diri kita. Wawasan-wawasan kita juga begitu akan menjadi luas jika berhubungan dengan banyak orang. Nah, sikap selanjutnya yaitu saling melengkapi. Dalam pergaulan satu dengan yang lain diharapkan dapat saling melengkapi karena masing-masing kita ada kekurangan yang dapat dilengkapi oleh kelebihan orang lain, baik dalam hal-hal lainnya. Misalnya dalam organisasi, kelas yang jadi pengurus ada yang jadi anggota, yang punya karunia memimpin ada yang punya karunia dipimpin. Begitu yang saling melengkapi. Seperti di kitab 2 Korintus pasal 8 ayat 14 berbunyi demikian, maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Serta satu ayat lagi yaitu bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus, terdapat di Galatia pasal 6 ayat 2. Nah, yang menjadi pertanyaan yang paling menonjol di pembahasan kali ini adalah yaitu mengapa kita perlu memiliki sikap empati dan empati pada sesama kita. Nah, Tuhan sendiri yang mengajarkan kepada kita mengembangkan sikap simpati dan empati pada sesama kita. Di dalam Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai 35 mengajarkan kepada kita untuk dapat
memiliki sikap empati pada sesama kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Nah, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Jadi, kasih merupakan sikap atau ciri khas yang harus dimiliki oleh seorang murid Kristus. Sebagai murid Kristus tidak bisa diam menonton kejadian-kejadian yang menimpa sesama kita, penderitaan-penderitaan yang dialami saudara kita. Kita harus memberikan pertolongan yang mereka butuhkan tanpa ada yang menyuruh atau menggerakkan hati kita. Itulah bentuk kepedulian kita kepada sesama kita. Contoh sikap empati dalam Yohanes pasal 11 ayat 33 sampai 43 sebagai berikut, yaitu memahami dan merasakan perasaan orang lain seolah-olah memahami perasaan kita sendiri. Nah, tapi jangan sampai larut dengan pergumulan orang lain. Itu yang dimaksudkan dengan empati di sini. Nah, yang bisa kita jadikan sebagai patokan kita adalah saya akan memberikan beberapa cara atau beberapa contoh untuk mengimplementasikan simpati dan empati di dalam kehidupan sehari-hari. Bisa dimulai dengan membantu orang lain sebisanya atau semampu kitanya. Yang kedua, kita harus memiliki rasa peka, membantu teman menjawab pertanyaan ketika sedang presentasi, meminjamkan mukena kepada teman yang lupa membawa mukena, itu sebagai tanda toleransi kita terhadap sesama kita. Membantu teman yang sedang tertimpa musibah, menguatkan serta memberi semangat ketika ada teman yang mempunyai masalah. Kemudian membiasakan diri bersikap empati menolong teman dalam pembelajaran, maksudnya membantu bila ia tidak mengetahui apa itu maknanya, kita coba bantu dengan hasil pemikiran kita. Kemudian yang paling penting yang seperti biasanya, kita harus bersikap baik kepada semua orang. Sikap gotong royong dan toleransi sangat perlu, apalagi yang namanya dengan bersosialisasi dengan baik serta mencari teman yang baik agar selalu terbawa dalam hal yang baik. Kemudian tidak cuek dan saling tegur sapa. Menghargai perbedaan itu penting loh saudara-saudariku, karena setiap manusia berhak berpendapat juga, karena setiap manusia diciptakan berbeda-beda termasuk jalan pikirannya. Itu dalam hal menghargai perbedaan pendapat. Kemudian ikut aktif dalam kegiatan kesosialisasian dimanapun kita berada, baik di tingkat daerah terpencil sampai di kota-kota besar. Kita harus aktif dalam menjalankan kegiatan sosial dan membantu sesama kita. Terus yang terakhir bisa jadi mengingatkan teman apabila ada kekeliruan. Itu saja yang bisa saya sampaikan di kesempatan video kali ini. Manakala ada kata yang tidak mengenakan di hati para pendengar video ini, saya minta maaf. Saya jauh dari kata sempurna. Semoga dimaafkan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dimanapun kita berada, dan semoga pandemi cepat berlalu. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman, saudara-saudariku dimanapun berada. Semoga selalu diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.